Sobat Manaba, selamat datang kembali di Patmanaba Virtual Fest tentunya dalam acara atau program Inspirasi Alumni. Sesuai dengan namanya, di dalam program ini kita akan mengulik atau mengulas perjalanan hidup atau karir alumni-alumni sukses yang kedepannya mungkin dapat menginspirasi kita gitu. Kita akan bertanya-tanya gitu tentang gimana dulu semasa sekolah, karena tentunya berbeda dengan keadaan saat ini, hingga menjadi karir masa kini di mana alumni-alumni kita ini sudah mencapai kesuksesan gitu, yang dapat menjadi role model bagi teman-teman yang sedang bersekolah, sedang berkuliah, atau sedang meniti karir. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Helianti Hilman. Selamat siang Mbak Helianti Hilman. Siang, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Mungkin Mbak Helianti Hilman bisa minta tolong perkenalan dulu kepada para pemirsa. Monggo. Halo semuanya, saya Helianti Hilman, panggilannya Heli. Saya dulu masuk di SMA 3, angkatan 86, lulus 89. Saat ini saya memiliki usaha namanya Javara, bergeraknya untuk mengangkat kembali pangan terlupakan Nusantara, baik untuk di pasar nasional maupun pasar internasional. Baik, Mbak Eli berarti sekarang sebagai founder dan eksekutif chairperson di Javara Indonesia, benar ya Mbak? Betul. Selain itu aktivitasnya ada lagi tidak Mbak, selain di karir Javara ini gitu? Ya, selain Javara kita juga ada sekolah seniman pangan, itu adalah sekolah kewirausahaan untuk mendorong rural entrepreneurship, bagaimana kita bisa melahirkan entrepreneurship di kalangan anak-anak petani, perimba, dan nelayan. Mungkin nih Mbak Heli, sebelum saya bertanya tentang karirnya ke depannya gimana, atau ini, lebih baik kita flashback dulu semasa SMA nih Mbak. Dulu Mbak Heli ini masuk apa nih, IPA, IPS, fisika, kimia, atau biologi nih? Fisika. Oh, fisika. Alasannya kenapa Mbak memilih fisika, kalau boleh tahu? Nggak tahu ya, saya waktu itu memang menyukai sesuatu yang sifatnya logik ya. Oh, baik, paham. Terus dulu semasa semasa SMA ini seberapa aktif nih Mbak Eli? Kan emang terkenal gitu ya Mbak, kita kan SMA-nya mengusung kata-kata School of Leadership, di mana kita difasilitasi banyak event gitu Mbak untuk berkembang gitu. Nah, seberapa aktif ini Mbak Eli ini? Mungkin terlalu aktif kali ya, sampai banyakan bolosnya. Ya, saya dulu aktif untuk pecinta alam. Jadi banyak aktivitas untuk naik gunung ya gitu. Termasuk leading beberapa kegiatan untuk kegiatan naik gunung. Saya lupa waktu itu Merapi, Merbabu, banyaklah gitu, sering sekali itu. Kemudian tentunya juga dalam aktivitas biasalah kalau di SMA 3 ini kan banyak pertunjukan, banyak ini, banyak itu gitu kan. Ekskulnya banyak banget gitu. Nah, jadi memang itu ya dulu memang saya mungkin malah terlalu aktif malah. Itu sering-sering naik gunung berarti ikut PHC ya Mbak? Patmanaba Hiking Club itu ya? Ya, Patmanaba Hiking Club, betul. Wah, ini oke, baik. Itu saya nggak muat sih Mbak kalau jadi ikut-ikut naik gunung gitu. Oh, tenang aja, saya selalu bagian paling terakhir kok nyampenya. Saya rajin ikut, selalu suka ikut, seneng banget, tapi selalu bagian bontot nyampenya paling terakhir. Oh, itu yang paling berat kalau nggak salah namanya pertama kali itu diksar apa ya Mbak? Dulu pasti udah ada lah diksar itu, udah penggodokan gitu. Iya. Ini Mbak, apa kenangan paling menarik Mbak Heli sewaktu di SMA? Event yang paling berkesan gitu, atau acara yang paling berkesan gitu Mbak? Apa ya? Aduh, udah lama banget ya. Waktu itu kalau nggak salah memang ada ada kegiatan besar apa ya waktu itu ya, yang lumayan aktivitasnya semua alumni pada datang dan segala macam juga gitu. Saya lupa tuh kan, saya antara 86 sampai 89 ya, itu ada aktivitas yang besar banget sampai ya itu tadi gitu, banyakan bolosnya kayaknya ya gitu karena terlalu aktif tadi. Mayoritas siswa-siswa SMA kan di situ sebenarnya kalau di 3B gitu kan, justru aktivitas ekskulnya.
Malah kalau istilahnya kasarannya kalau nggak bolos itu bukan anak 3B. Iya, betul. Eh, Dulu Mbak, ada nggak ini teman sahabat gitu atau guru yang paling diingat sama Mbak Heli? Oh, Yang paling galak mungkin kalau guru atau yang paling apa ya? Yang paling mungkin karena saya saking sering bolosnya, mungkin malah nggak inget ya. Gitu. Cuman yang saya ingat waktu itu ada kepala sekolah, kok saya lupa ya namanya ya, almarhum ya. Kebetulan tetangga rumah juga di Nogotirto. Saya hmm, ingat banget karena waktu itu mengelola kegiatan naik gunung PHC, ada teman-teman yang hilang, terus waktu itu nggak ada yang berani lapor sama kepala sekolah. Jadi saya yang datang malam-malam, paling cuma ditemanin 1-2 orang melaporkan bahwa ada rombongan yang hilang. Waktu itu saya ingat banget waktu itu sampai masuk di koran Kompas. masih sampai masuk berita Mbak? Sekarang harus dicari pakai SAR juga gitu. Saya lupa tuh 2 hari 2 malam atau apa itu hilangnya gitu. Lumayan tuh rombongannya berapa orang ya, mungkin 6 atau 7 orang lah gitu yang sempat hilang. Nah itu cukup heboh gitu kan. Kebetulan di rumah saya waktu itu saya ada mobil pick up baru yang masih in rain. Kebetulan orang tua lagi ke Jakarta, saya bawa itu mobil. Isinya semua perlengkapan SAR termasuk bahan baku makanan ya. Jadi saya ngabisin bahan baku yang ada di rumah, stok di rumah saya bawa semua. Karena saya tahu kan kalau kita bawa tim SAR kan pasti harus nyediain makanan juga kan gitu. Ya, benar. Sampai kakak saya komentar gini, loh ini kok stok di rumah dihabisin semua gitu kan. Tapi udah malam-malam udah nggak sempet mikir lagi kan, pokoknya langsung babat aja gitu kan. Karena harus ngorganisir tim SAR, kemudian ngorganisir basis-basis untuk pencarian dan lain-lain. Belum lagi ngelaporin koordinasi dengan kepala sekolah dan pihak sekolah dan orang tua gitu. Terus itu akhirnya ketemu juga Mbak timnya yang sempat hilang. Kalau enggak heboh banget pasti. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Itu udah zaman panik pasti itu jelas itu Ya, satu itu alumni sekolah. alumni banyak yang turun, kemudian ada tim SAR juga kayak gitu. Itu sangat berkesan sih itu. Gak bakal lupa gitu. Oke, berarti kita mungkin lanjut agak sebelum karir lagi. Ini masa-masa kuliah nih Mbak. Ini benar nggak Mbak? Saya baca-baca tadi Mbak Heli ini kuliah di Fakultas Hukum di Pajajaran. Benar ya Mbak? Betul. Nah ini saya bertanya nih Mbak. Katanya tadi Mbak Heli sekolahnya semasa SMA ngambil fisika, Betul. tapi kuliahnya hukum. Bisa Ya. diceritakan mungkin Mbak, kenapa kok memilih yang berbeda gitu? Ya kalau secara karakter mungkin memang saya orangnya sangat logik, tapi kalau secara karir dulu cita-cita saya sebenarnya saya itu ingin jadi diplomat. Gitu. Nah, pilihan pertama kan adalah hubungan internasional di FISIP. Ya. Yes. Kemudian bapak saya komentarnya gini, Dede, itu kalau jadi diplomat ya, perempuan, pilihannya biasanya zaman itu loh ya, ini realita zaman itu, adalah either nggak menikah atau cerai. Itu statistik yang ada untuk diplomat wanita saat itu ya. Saat itu ya, jadi ingat itu tahun 89 saya waktu mau masuk kuliah, jadi udah lama. Nah, jadi bapak saya akhirnya bilang gini, gimana kalau gini aja, kamu ngambilnya hukum internasional aja, jangan hubungan internasional, tapi ambil hukum internasional supaya paling tidak kalau nanti setelah selesai kuliah, kamu berganti pikiran, nggak jadi diplomat, kamu masih ada opsi lain gitu. Nah, karena kalau hukum internasional mau masuk ke diplomasi juga bisa, tapi untuk praktek hukum juga bisa gitu. Waktu itu begitu sih. Terus selama masa kuliah, tapi kemudian akhirnya juga nggak masuk ke hukum. Secara profesi akhirnya saya juga memutuskan untuk tidak praktek hukum juga. Akhirnya lebih milih jadi entrepreneur gitu. Terus selama masa kuliah nih Mbak Heli masih aktif seperti SMA atau malah lebih berkembang lagi atau malah jadi? Kalau aktif sih aktif ya, tapi saya kemudian sadar bahwa saya ini orangnya bosenan, gitu kan. Jadi bapak saya bilang begini, pilihannya cuma 2, kalau kamu bosenan, kamu selesainya secepat-cepatnya atau kamu akan selambat-lambatnya. Kamu mau pilih yang mana, gitu kan.
Jadi akhirnya ya saya pilih ngebut gitu kan. Jadi tetap aktif dari sisi kegiatan-kegiatan, tapi juga saya ngebut dari sisi untuk menyelesaikan kuliah gitu. Jadi teori segala macam 3,5 tahun udah selesai gitu. Karena itu tadi saya tahu orangnya saya bosenan. Baik, baik. Terus ini setelah lulus S1 di Pajajaran, langsung melanjutkan kuliah di college apa tadi ya? King's College. King's College ya, King's College di Padang atau Enggak. bagaimana? Jadi waktu saya tadinya kan saya berpikiran bahwa oke deh kerja di law firm gitu kan. Biasalah itu standar orang kalau kuliah hukum pasti ujung-ujungnya maunya kerja di law firm, apalagi law firm yang keren-keren lah ya gitu. Ya. Terus habis itu saya tanya kanan kiri sama alumni kan gitu. Terus kesimpulannya saya satu, iya sih mereka duitnya banyak, but they don't have a life. Waktunya, artinya gini, uangnya banyak tapi bahkan nggak punya waktu untuk menghabiskan uang gitu. And they look so stressful ya gitu. Yeah. I don't think semua yang saya interview, saya tanya-tanya waktu itu, they don't look too happy. Terus saya bilang sama diri saya sendiri, hidup cuma sekali, I don't want to live that kind of life. Karena saya orangnya tipe orang yang sangat, outdoor banget, kemudian tipe yang happy go lucky gitu kan. Jadi kok kayaknya kalau hidup dalam dunia seperti itu, kok saya bakalan kayaknya stressful banget gitu. So I decided, akhirnya saya nggak continue, nggak pursue untuk apply ke law firm, and then I decided to open my own company gitu. Tapi waktu itu belum Jafara ya, gitu. Oke. Itu dari King's College jadinya selesai tahun berapa, lulus tahun berapa gitu, Mbak? King's College agak belakangan, maksudnya setelah saya, jadi perusahaan pertama yang saya set up itu adalah di bidang entertainment company. Jadi waktu itu saya ada paket lah, mulai dari artist management, entertainment lawyer, sebagai satu paket service. Jadi waktu itu saya pegang Dewi Sandra, kemudian Cinta Manegara, terus ya zaman-zaman itulah ya, istilahnya ya zaman dahulu banget. Mungkin jangan-jangan kamu pada nggak tahu tuh orang-orangnya yang mana gitu kan. Kemudian kalau untuk musik publishing saya pegang repertoarnya Anang gitu. Nah jadi tapi waktu itu cuman berapa ya tahun, nggak terlalu lama kok, 2000 tahun berapa ya itu 93 sampai 97 kalau nggak salah. Kan saya lulus 93 ya, 94 sampai 97, 97 saya udah berangkat kuliah ngambil S2. Jadi mungkin yang di bidang entertainment saya sekitar 3,5 tahun, 4 tahun gitu. Lalu ambil ke London gitu ya, Mbak? Ambil ke London, saya spesialisasinya untuk hukum kekayaan intelektual. Intellectual property rights, jadi kayak patent, trademark, kayak gitu-gitu. Terus apa nih Mbak yang menjadi pertimbangan Mbak Heli ini untuk kuliah di luar negeri gitu Mbak? Karena seperti yang kita tahu kan dari mungkin segi biaya kita melihat, apalagi London kan sebuah kota yang besar gitu. Dan ya siswa juga sih ya. Jadi sebenarnya waktu itu terus terang my parents were not happy. Saya kerja di dunia entertainment karena orang tua saya itu orangnya sangat idealis. Mereka expecting bahwa whatever we do, apapun yang dilakukan anak-anaknya itu harus yang punya impact kepada society, kepada orang banyak. Nah, terus ya my parents simply said musik is bagus gitu, cuman orang nggak akan mati juga nggak dengerin musik gitu. Tapi teknologi itu lebih esensial in changing human lives. Nah, sehingga mereka lebih encourage saya untuk pursue aspek patent, teknologi transfer di dalam, kan karena intellectual property rights kan sangat luas ya. Itu ada patent, ada trademark, ada copyright, ada design. Mereka lebih prefer saya untuk lebih memfokuskan kepada aspek teknologi. Karena mereka menganggap bahwa teknologi itu dampaknya lebih luas lah gitu. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan, oke, kalau gitu saya ambil kuliah lagi yang mengkhususkan salah satunya adalah untuk patent. Nah, waktu ditanya-tanya, kebetulan saya memang waktu itu udah anggota dari Asosiasi Entertainment Lawyer International yang ada di London. Terus saya tanya sama teman-teman yang ada di international itu, kira-kira kalau saya kuliah lagi, saya ngambil kemana ya gitu. Nah, most of them itu rekomend saya untuk ngambil di King's College London. Jadi akhirnya terus saya apply untuk beasiswa British Council, dapat, alhamdulillah dapat, dan saya waktu itu kalau nggak salah orang swasta pertama yang dapat beasiswa.
Karena biasanya beasiswa British Council saat itu diberikannya adalah untuk pegawai negeri, kemudian wartawan, NGO, sama jurnalis gitu. Hampir tidak ada orang yang swasta normal yang mendapatkan beasiswa itu. Nah, waktu itu mereka tanya begini, kamu kan udah cukup established ya sebagai entertainment lawyer gitu. Karena waktu itu saya nggak punya saingan. I was the only entertainment lawyer saat itu yang terdaftar di Asosiasi Entertainment Lawyer Dunia. Nah, terus kenapa kamu mau pindah? Karena practically ya biasalah standar lawyer waktu itu kan dibayar US dollar per hour gitu kan, dan practically saya juga nggak banyak saingan gitu. Kenapa kamu mau pindah gitu? Terus ya saya menjawab apa yang dijawab sama apa yang disampaikan oleh orang tua gitu kan, bahwa teknologi itu jauh lebih meaningful, lebih impactful buat orang banyak gitu. So that's why I felt I compelled untuk ngambil kuliah lagi dan focusing on patent and technology transfer gitu. Wow, so amazing bisa dapat beasiswa di mana Mbak Heli adalah salah satu-satunya ya orang swasta. Waktu itu orang swasta. Kalau setelah itu sih udah mulai banyak, sekarang juga udah banyak ya. Tapi saat itu nggak umum karena biasanya kalau nggak pegawai negeri, NGO, jurnalis gitu, yang model-model seperti itulah. Itu mungkin sebuah prestasi yang itu cukup extraordinary bagi saya karena wow, istilahnya melawan melawan ketentuan nggak umum, sesuatu yang tidak umum gitu. Terus berkuliah nih di King's College ini selama kalau boleh tahu berapa tahun, Mbak? Cuman setahun kok master program kalau di Inggris. Makanya saya pilih di Inggris karena cepat. Yang saya bilang kan saya orangnya bosen dan saya nggak mungkin kuliah lama-lama gitu. Terkait ketika di London gitu terganggu nggak Mbak dengan lifestyle-nya atau pesta melulu ya? Kayaknya banyakan pestanya sama makan-makannya tuh daripada kuliahnya. Ya tapi kan at the end of the day ya, pada saat kita mengambil kuliah di luar negeri, ini kan bukan cuma sekedar ilmu kita bisa dapat di mana aja. Tapi networking, kemudian kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan kultur yang berbeda, gitu, belajar hal-hal yang berbeda. Menurut saya itu jauh lebih meaningful dibanding kuliahnya itu sendiri, gitu. Karena at the end of the day ilmu we can always Google, kita bisa baca dan segala macam. Tapi interaksi-interaksi itulah yang sebenarnya memperkaya kita, gitu, secara pengalaman. Mungkin ada sedikit pesan ya Mbak di dalam terkandung ini bahwa kita yang masih belajar atau kuliah jangan terpaku melulu tentang hanya belajar gitu, tapi kita harus memperluas bidang kayak networking tadi atau bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Karena mungkin di era sekarang itu sangat dibutuhkan soft skill seperti itu ya Mbak. Benar? Iya, betul. Kebetulan memang kalau orang tua saya menganggap bahwa traveling itu adalah bagian dari kurikulum edukasi untuk anak-anaknya. Nah, jadi memang our parents sangat encourage anak-anaknya to travel the world lah basically dengan cara apapun gitu. Nah, jadi ini bayangin tahun 90-an ya gitu istilahnya. Saya udah melakukan backpacking. Mungkin kalau sekarang the last 15 years kan memang trending ya backpacking. Tapi saya melakukannya tahun 90-an gitu. Bahkan saya pergi ke Maroko sendirian gitu kan. Which is itu nggak umum banget woman traveling sendiri ke Maroko gitu kan. Ya memang itu ya part of the charm, part of the challenge itu adalah traveling the world. And it's not something yang fancy karena I travel on a very humble way lah gitu, dengan cara yang sangat sederhana, backpacking segala macam gitu. Tapi itu sendiri membuka wawasan gitu karena by the time saya buka Javara itu saya udah traveling ke 45 negara. Gitu. Dan karena saya memang suka masak dan foodies juga gitu kan, itu yang sebenarnya contributing kenapa kemudian Javara berdiri gitu salah satunya gitu. Dan traveling itu jadi memang mungkin kalau pesan saya buat yang nantinya mungkin mau ngambil S2 atau ngambil kuliah di luar negeri gitu kan, there is life beyond the school gitu. Dan itu yang mungkin justru akan lebih memperkaya kita gitu. Jadi kalau saya ingat banget karena kalau zaman dulu saya kebanyakan teman-teman yang dapat beasiswa atau yang kuliah keluar itu kebanyakan mereka berusaha untuk berhemat uangnya supaya bisa bawa uang sebanyak-banyaknya waktu pulang ke Indonesia. Kalau saya, orang tua saya udah bilang, habiskan uangnya untuk traveling. Kamu travel sebanyak-banyaknya, lihat sebanyak-banyaknya, ketemu orang sebanyak-banyaknya. Kalau uangnya udah habis baru pulang gitu kan istilahnya gitu.
Wow, hebat sekali. Ini malah saya juga ikut kagum dengan orang tua Mbak Heli sebenarnya. Karena menurut saya futuristik juga nih orang tua dari Mbak Heli. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Luas. Padahal kan dulu kan katakanlah notabene mungkin orang-orang tua zaman dulu kan pemikirannya agak saklek gitu ya Mbak. Menurut saya soalnya. Ya mungkin itu juga yang menarik kenapa saya bisa aktif ya waktu SMA. Karena orang tua saya sama sekali tidak memberikan saya jam untuk pulang. Gitu. Wow. Jadi mau saya pulang jam 12 malam, mau saya pulang jam 2 pagi, mau jam 5 pagi, nggak masalah. Kecuali satu, saya harus janji saya akan pulang jam berapa dan harus bisa menepati janji saya sendiri. Oke, paham. Jadi the only prasyarat yang diberikan adalah saya ngasih tahu saya ngapain dengan siapa, di mana, dan jam berapa saya pulang, dan saya harus mengikuti janji saya sendiri. Gitu. Nah, justru karena diberikan keleluasaan dan kebebasan itu, justru kita jadi mikir ya, jadi lebih bertanggung jawab juga gitu dengan apa yang kita ambil gitu, langkah-langkah yang kita ambil gitu. Mungkin saya dulu orang yang paling bebas merdeka tuh. Nggak ada jam malam gitu. Iya, iya. Padahal kalau udah takut Mbak, kalau zaman sekarang itu udah kelitih di mana-mana. Aduh. Zaman itu belum ada handphone loh ya. Oh iya. Jadi kebayang kan betapa khawatirnya orang tua kalau kita udah lewat dari jam yang kita janjikan. Gitu. Pernah saya sekali pulang dilempar ke mucing tuh sama mama karena saya telat 5 menit. Tapi telat 5 menit zaman itu kan nggak ada handphone, nggak ada apa gitu kan. Anything could happen kan gitu. Jadi worry-nya itu berbeda banget dengan zaman sekarang gitu. Baik. Terkait tadi tentang berbicara tentang foodies yang ke 45 negara itu, gimana nih Mbak? Pertama kali meniti karir atau membuat Javara Indonesia ini ada kenapa? Yang pertama mungkin kenapa sih kok Mbak Heli ini kepikiran untuk bergerak di bidang pangan gitu. Saya lihat produknya produk Indonesia gitu yang Mbak Heli ingin memperkenalkan asli Indonesia. Mbak Heli ingin memperkenalkan pada nasional, di skala nasional bahkan internasional gitu. Kenapa Mbak ini? Ada motivasi apa ini Mbak Heli? Sebenarnya simple aja sih. Saya dulu berinteraksi dengan teman-teman petani itu karena saya diminta untuk memberikan pro bono legal advice untuk petani-petani yang dikriminalisasi oleh perusahaan ekspor dan perusahaan benih. Interaksi awalnya adalah dari situ, kemudian mereka mengundang saya untuk visiting, mereka punya network. Jadi saya traveling dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya dan suami saya spend about 3.5 months visiting different farmers. Jadi kita tidur sama mereka, ke sawah sama mereka, ke kebun sama mereka gitu kan. Masak sama mereka, makan sama mereka. Nah, di situ karena saya memang hobinya masak dan tukang makan gitu. Pada waktu kita visiting ke kebun mereka, kita terkaget-kaget karena kita melihat bahan-bahan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Apakah itu rempah-rempah, kemudian sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, karbohidrat, yang saya sendiri belum pernah lihat, belum pernah merasakan gitu. Nah, karena saya foodies dan saya udah traveling ke 45 negara, saya kalap dong kayak anak kecil masuk ke toko permen. Ini kan bisa digini, ini bisa digini. Oh ini asik banget nih rasanya, oke banget. Ini bisa begini-begini. Nah jadi kemudian dari situ jadi kepikiran ini sayang banget ya kalau sampai hilang. Dan memang waktu itu salah satu mandat dan amanat yang saya terima dari petani-petani tua itu adalah begini, Mbah itu sudah sepuh. Kalau Mbah tidak ada, siapa yang akan meneruskan subsidi Tuhan ini? Karena Indonesia itu dianugerahi kekayaan bahan pangan yang begitu kayanya, Mbah yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dari apa yang diberikan oleh Tuhan. Janganlah kita menjadi umat yang tidak bersyukur. Nah, jadi pesannya waktu itu sederhana, dan mereka bilang, Mbah sudah tua, Mbah Heli nggak usah mikirkan Mbah, tapi tolong pikirkan anak cucu. Bagaimana subsidi Tuhan dalam bentuk keanekaragaman hayati pangan ini tidak terputus dan masih terpelihara sampai anak cucu kita. Karena pasti suatu saat mereka nanti akan membutuhkan. Nah, jadi berangkatnya sebenarnya dari situ, kemudian saya bilang, wah Mbah kalau mau bertahan sampai turun-temurun, satu-satunya cara adalah harus dibawa ke pasar. Harus mendorong consumption, karena kita percaya bahwa if there is a sustainable consumption, there will be a sustainable production. Gitu. Nah, jadi bagaimana kita mendorong partisipasi konsumen untuk turut serta menjadi pelestari dari warisan-warisan keanekaragaman hayati pangan tadi. Gitu. Nah, jadi berangkatnya sebenarnya dari situ. Dan tidak ada business plan ya, nggak ada business plan, nggak ada ini, pokoknya
ada masalah kita cari solusi, ada masalah kita cari solusi. Nah, tapi kemudian sampai pada satu titik momentum di mana ternyata respon pasar ada dan bagus gitu. Nah, sehingga ibu saya bilang, kok kayaknya sayang ya kalau kamu ngerjainnya cuma setengah-setengah. Itu petani-petani udah sangat berharap gitu kan. Kenapa kamu nggak terjun aja sekalian gitu kan. Jangan kakinya separuh masih doing consulting, separuh melakukan ini gitu. Nah, jadi dari situ akhirnya ya kita putuskan untuk setting up Javara dan digarap secara serius gitu untuk membawa pangan terlupakan Nusantara ke pasar nasional maupun internasional. Internasional gitu. Wow. So amazing. Ya, jadi awalnya kan dari yang cuman 10 petani 8 produk, sekarang kita udah puluhan ribu petani, perimban nelayan 700 produk, 313 sudah certified organic standar Eropa, Amerika, Jepang, dan kita udah ekspor ke 25 negara di 5 benua gitu. Nah, cuman mungkin yang menariknya kan bukan ekspor. Kalau ekspor mah banyak lah orang Indonesia yang ekspor. Tapi yang menarik adalah ini adalah produk pangan terlupakan yang berangkat dari tempat-tempat yang remote dan rural Indonesia yang mungkin orang bahkan nggak kepikiran gitu kan itu ada di mana gitu. Dan itu kita bisa masuk ke pasar internasional gitu. So amazing. Saya wah ini salut banget loh. Dari niatnya, dari pesannya tadi yang dikatakan Mbak Helianin apa ya tadi dari Mbah yang Mbah Suko. Ya, Mbah Suko waktu itu ya. Itu benar-benar menjalankan istilahnya nasihat beliau untuk karena kalau saya lihat sekarang ini cukup prihatin juga ya Mbak tentang kayak contohnya aja kayak lahan tani, lahan padi gitu sekarang udah jadi tempat ya perumahan, jadi gedung-gedung atau gitu itu cukup. Indonesia setiap tahun kehilangan 500.000 petani ya setiap tahun. Dan usia rata-rata petani kita itu 70% itu di atas 55 tahun ke atas. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu 20 tahun lagi udah habis ya kita punya petani gitu dan mungkin kita bakalan impor semua. Nah, jadi disitulah kenapa kemudian kita melahirkan sekolah seniman pangan gitu, karena kita merasa bahwa satu-satunya cara untuk membawa anak-anak muda pedesaan kembali lagi berkarya di desa itu adalah dengan meng-create sexy business opportunity di rural area gitu. Jadi bagaimana mereka kembali ke kampung, tapi mereka punya businesses, jadi kreatif businesses itu artinya berbasis added value ya. Mereka bukan hanya petani, tapi juga mereka creating products, added value products gitu. Dan branded gitu, is a branded products gitu. Dengan begitu ada pride and dignity gitu. Jadi kita menganggap bahwa dengan meng-create the hype of kembali ke desa dan berkarya di desa, itu kita memberikan suatu tren bahwa rural entrepreneurship itu is the new startup gitu. Oke, terus gimana nih Mbak di ketika pandemi ini ada kesulitan apa? Karena tapi Mbak Heli ini tadi saya sempat baca juga Mbak Heli sebagai savior of Indonesia's local farmer gitu Mbak. Sepertinya menjadi topik yang menarik ini. Ya itu kadang-kadang mungkin over claim. Ya mungkin gini, mungkin karena lebih kepada apa yang saya lakukan tidak umum sehingga recognition dan apresiasi termasuk dari luar negeri juga cukup banyak. Dan memang kalau dilihat ternyata saya juga baru tahu bahwa food biodiversity entrepreneur di seluruh dunia itu emang tidak ada gitu. Jadi waktu saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur di bidang food biodiversity, itu kan dianggap orang gila sama semua orang. Even my dad, yang dulu selain direktur di Lembaga Pendidikan Perkebunan, beliau kan juga dosen di agribisnis, agribisnisnya UGM. Waktu saya tunjukkan my plan of setting up Javara, beliau bilang gini ya, di seluruh dunia tidak ada market reference untuk pangan terlupakan. Kalau if you are insisting of doing it, saya jamin within 2 years you will be bankrupt, gitu. Karena tidak ada referensi, gitu. Tidak ada rujukannya sama sekali, gitu kan istilahnya. So kayak saya meng-creating the whole new market aja, gitu basically. Nah, cuman waktu itu kemudian saya agak bimbang kan, waduh, jalan nggak jalan, gitu kan. Ada sedikit gelisah karena memang saya kan tidak punya background agribisnis, nggak punya background di bidang food technology, and I was more as a consultant daripada an entrepreneur kan gitu.
Nah, jadi terus akhirnya saya tanya ke ibu saya gitu, Mom, what do you think? Dad bilangnya seperti ini gitu kan. Kalau Mom, what do you think? Terus my mom bilang gini, and I think that was the best advice I've got. Dia bilang, if you believe in it dan kamu tidak bisa melupakan cita-cita itu, artinya kamu pasti akan inget-inget terus lah istilahnya gitu. Ya nggak usah listen to your father, just do it. Do not listen to your father, just do it. Nanti pasti akan ada cara, ada solusi gitu. So that was jadi istilahnya I jump into a business yang sama sekali tidak ada gambaran what it will be look like gitu. Nekat aja gitu istilahnya gitu. Nah, tapi ternyata memang sekarang justru food biodiversity itu menjadi sesuatu yang trending bahkan internationally. Makanya termasuk terakhir saya diundang di World Economic Forum di Davos, itu juga salah satunya topik yang saya bawakan adalah kaitannya dengan food biodiversity. Waktu saya tahun lalu, November atau Desember tahun lalu diundang di acaranya Obama untuk Asia Pasifik, itu juga topik yang saya bawakan juga food biodiversity juga gitu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa memang Indonesia itu memang secara negara leading dari sisi kekayaan food biodiversity. Tetapi entrepreneurship untuk membawa itu ke pasar itu hampir zero. Nah, jadi pada waktu kemudian kita memutuskan untuk melakukan itu ya memang orang nekat aja gitu. Mungkin kalau saya tahu apa yang saya tahu sekarang, mungkin waktu itu juga saya takut itu mau jump into the business gitu kan. Untungnya saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi nekat aja gitu kan, udah jalanin aja gitu seperti itu. Waduh, ini jadi apa ya? Pelopor gitu ya kali Mbak Eli ini sebenarnya. Pelopor dengan melawan biggest challenge karena tidak ada yang menjadi bahan pandangan gitu ya Mbak. Extraordinary banget ini Mbak Heli ini. Gini Mbak, mungkin ada nggak kira-kira bagi generasi-generasi muda ini soft skill apa yang dibutuhkan untuk ke depannya gitu? Karena yang kita ketahui kan kita sekarang udah global apa ya istilahnya, tradingnya, pasarannya, udah saingannya tuh nggak hanya cuma di Indonesia dan global gitu, saingannya sama orang Amerika, saingannya sama orang China dan lain-lain gitu. Itu gimana Mbak? Ada nggak tips-tips gitu? Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita bicara globalisasi udah lama. Sekarang itu justru isunya itu adalah disruption yang terjadi karena teknologi. How technology itu change the whole structure of the economy, gitu kan? Artinya disrupting the whole status quo, gitu. Nah, jadi artinya bahwa kita bukan hanya bicara soal globalisasi, tapi kita juga bicara mengenai bagaimana kita untuk tidak melek digital ya istilahnya gitu, melek digital. Nah, saya karena saya juga umurnya udah mau setengah abad gitu kan, ngelihat sesuatu yang digital itu kan pasti berkunang-kunang ya gitu kan, agak gaptek lah gitu kalau istilahnya. Tapi kita nggak punya pilihan lain. If you want to survive, you have to go digital gitu. Makanya Javara the last 1 year kita lagi sedang melakukan digital transformation. Itu bukan suatu an option, it's a must basically. Nah, jadi kalau bicara mengenai soft skill itu sebenarnya banyak. Nanti di era digital justru yang missing itu adalah human interaction. Semua bisa digantikan oleh mesin, tetapi human interaction, silaturahmi, values itu tidak bisa digantikan. Trust level yang dibangun dari silaturahmi, integrity, ethicality, filosofi itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Yang lainnya semua bisa digantikan oleh mesin. Makanya kita mengenal dengan istilah IoT, Internet of Things, semua didigitalkan, gitu kan. Nanti semua profesi akan banyak yang terhapuskan kan dengan IoT gitu kan, fungsi accounting bahkan fungsi lawyer itu nanti bentar lagi juga udah digitalize semua gitu. Tetapi yang masih tidak bisa digantikan itu adalah yang sifatnya human interaction gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa kalau anak-anak muda sekarang, apalagi yang milenial, terlalu digital tapi kehilangan identity dari sisi values gitu. Nah, dan itu sebenarnya padahal values itulah yang sebenarnya menjadi sumber untuk agilitas kita ya, how we are being agile gitu, how we are being resilient gitu. Karena any businesses atau whatever we do in our career udah pasti ada masalah gitu kan. Tapi yang membuat kita bisa survive sebenarnya ada 2 hal.
passion and purpose, sense of purpose gitu. Bahwa kita melakukan ini bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi bahwa yang kita lakukan ini memberikan dampak buat orang banyak gitu. Nah, pada saat kita memiliki sense of passion and purpose at the same time, itulah yang sebenarnya menjadi daya dorong kita dan menjadi semangat kita setiap kali kita jatuh. Kita tidak ada rasa takut atau khawatir, pasti kita akan bangkit lagi. Gitu. Baik. Wah, ini mungkin sebelum terakhir ya Mbak ini, ada nggak ini buat katakanlah satu patah dua patah kata buat pesan kesan, bukan kesan, pesan untuk kayaknya udah banyak deh dari tadi. Lagi Mbak, ini mungkin yang perlu dinotis gitu. Yang pertama mungkin kayak tadi balik ke networking, itu sangat penting ya, sepertinya tadi kayaknya di highlight, benar-benar di highlight karena itu saat ini apalagi human interaction kan berkurang Mbak. Terus networking gitu ya Mbak. Ada mungkin satu patah dua patah kata? Ya artinya gini, passion and purpose itu menjadi foundation kita ya di dalam apakah kita meniti karir atau kita berkarya atau membuat bisnis. Tetapi at the end of the day, kekuatan kolaborasi itulah yang membuat kita bisa going far gitu. Jadi ada pepatah Afrika kuno yang mengatakan adalah kalau kamu ingin berlari cepat, berjalan cepat, lari aja sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Karena di situ kita akan saling menguatkan gitu. Itu istilahnya apa? The power of berjamaah, the power of silaturahmi dan the power of collaboration ya gitu. Lebih jauh nanti dapatnya lebih banyak gitu ya Mbak, daripada sekedar cepat gitu ya Mbak. Oke, mungkin yang terakhir ada ucapan selamat ulang tahun kepada Padmanaba Mbak yang ke-78 gitu. Monggo Mbak Heli bisa. Buat teman-teman keluarga besar Padmanaba 3B, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-78. Semoga ke depan selalu tetap berkarya dan menginspirasi dan melahirkan orang-orang yang nantinya akan berkarya untuk negeri ini. Baik, terima kasih sekali Mbak Heli untuk wejangan-wejangan dan semua ceritanya yang sangat menginspirasi bagi saya dan teman-teman yang lain gitu untuk kedepannya gitu. Semoga kita bisa mencontoh Mbak Heli gitu dalam cara berpikirnya atau dalam karirnya gitu, semoga menjadi orang yang sukses. Dan semoga Mbak Heli sehat-sehat, sukses juga terus untuk kedepannya. Semoga terhindar dari semua dampak pandemi ini yang sangat sungguh merepotkan gitu ya Mbak, katakanlah. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Siap. Kata-katanya, wow banget, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Baik teman-teman atau pemirsa semua warga Padmanaba, sesi inspirasi alumni ini sudah selesai dengan pembicaranya, itu adalah Mbak Heli, yang sudah tadi kita dengarkan sangatlah wow dan amazing, extraordinary, banyak banget. Dan dicerna pesan-pesannya beliau, semoga kita dapat mengikuti beliau. Oke, terima kasih sekali Mbak Heli dan sampai jumpa pada untuk keluarga Padmanaba, hidup Padmanaba.